Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Di hari ketiga mengikuti Matsama, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat dalam mengikuti Matsama di hari ketiga ini. Saya, Bu Wasiatul Habibah, selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum, akan menyampaikan materi tentang kurikulum. Kebetulan saya juga memegang mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kurikulum, mungkin kata itu tiap hari sering kalian dengar tentang apa itu kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Jadi, nanti mata pelajaran apa yang akan kalian terima itu ada dalam kurikulum Satuan Pendidikan MTSN 9. Nah, sekarang ada tingkat jenjang SLTP. Jenjang SLTP, sekolah lanjutan tingkat pertama, itu ada dua, ada MTS, ada SMP. Membahas tentang kurikulum, sekarang apa bedanya muatan kurikulum MTS dengan SMP? Kurikulum SMP itu dari Kementerian Pendidikan Nasional. Sedangkan kurikulum MTS dari Kementerian Agama. Perbedaan muatannya di mana? Bisa kalian lihat pada tabel struktur kurikulum MTSN 9 Kediri, yaitu pada kelompok mata pelajaran A. Pada kelompok A itu kalau di SMP pendidikan agama, tidak agama Islam, jadi hanya pendidikan agama. Sementara kalau di MTS, pendidikan agama Islam itu meliputi 1. Al-Quran Hadis, 2. Akidah Akhlak, 3. Fikih, 4. Sejarah Kebudayaan Islam. Yang satu lagi ada bahasa Arab. Nah, itu perbedaannya pada kelompok A. Selain pada pelajaran yang ada pembelajaran di kelas, ada pembelajaran juga yang kegiatannya di luar, yaitu berupa ekstrakurikuler. Di MTSN 9 untuk ekstrakurikulernya meliputi kelompok ilmiah remaja, palang merah remaja, seni baca Al-Quran, seni rebana atau banjari, olahraga, ada olahraga bola voli, bulu tangkis. Juga ada aeromodeling. Nah, mungkin ini hal yang baru bagi kalian. Apa itu aeromodeling? Nanti bisa kalian untuk mengikutinya. Terus selanjutnya ada juga ekstra pidato 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Ada juga ekstra teater, jurnalistik, olimpiade, kaligrafi, PR, dan seni musik. Nanti kalian bisa memilih kalau sudah pembelajaran tatap muka. Untuk sementara, karena kita masih daring atau dalam jaringan, untuk ekstrakurikuler belum terlaksana. Terkait dengan pembahasan kurikulum, jadi untuk menempuh struktur itu, kita perlu kegiatan proses belajar mengajar. Walaupun lewat daring, tetap kita mengikuti proses pembelajaran. Nah, bagaimana karena kita tidak tatap muka untuk proses pembelajarannya? Kalian diharapkan karena lewat daring atau dalam jaringan, tiap pagi untuk pukul 06.30 siap mempersiapkan diri untuk di depan HP, karena nanti pembelajaran dari berbagai mata pelajaran dari Bapak dan Ibu guru yang sesuai mata pelajarannya akan dikirimkan lewat grup WA kelas kalian. Untuk itu
setiap pagi pukul 06.30 menyiapkan diri untuk menyimak HP-nya. Karena ada proses pembelajaran, bagaimana untuk pengukuran evaluasinya? Itu ada penilaiannya. Penilaiannya nanti tertera pada rapot. Itu yang pertama ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan, dan ada penilaian sikap. Dari mana kita memperoleh nilai-nilai pengetahuan itu? Nah, yang pertama dari tugas-tugas. Biasanya setiap proses pembelajaran, selesai Bapak Ibu menjelaskan materi, itu selalu ada tugas, baik tugas di kelas maupun tugas di rumah. Terus yang kedua dari ulangan harian. Juga ada ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester. Dan diperoleh dari penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun untuk kenaikan kelas itu. Selanjutnya ada penilaian keterampilan atau aspek keterampilan. Yang pertama tadi aspek pengetahuan, kedua aspek keterampilan. Dari mana itu keterampilan? Keterampilan itu dari praktik. Praktik tidak selalu berbicara, karena mungkin kalau masa daring seperti ini, bagaimana nanti Bapak Ibu guru mata pelajaran untuk memperoleh nilai praktik? Praktik tidak selalu berbicara, bisa untuk praktik menulis, ataupun tulisan itu untuk dipresentasikan. Nah, itu nanti juga dikirim lewat grup WA kelas. Yang ketiga, aspek sikap. Ini justru juga sangat menentukan terkait dengan penilaian. Pandai tapi juga harus mempunyai kepribadian. Tidak ada artinya orang pandai kalau tidak punya kepribadian. Sehingga ada aspek penilaian sikap. Sikap ini nanti ada juga di rapot kalian, ada tentang perilaku, kerapian, dan ketertiban. Bagaimana sekarang untuk proses pembelajaran tersebut? Nah, untuk proses pembelajaran dari setiap jenjang itu nanti karena setelah penilaian tadi di penilaian akhir tahun ada kenaikan kelas. Bagaimana untuk naik kelas? Apakah begitu saja diperoleh dari nilai tiga aspek itu? Nah, ini akan dijelaskan secara terperinci dari aspek akademik yang meliputi pengetahuan dan keterampilan, dan ada aspek non-akademik yang meliputi dari sikap tadi. Dari aspek akademik atau yang dari pengetahuan dan keterampilan, yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Jadi dalam 1 tahun pelajaran kalian ada semester 1, ada semester 2. Yang kedua, mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan minimal atau sama dengan KKM, kriteria ketuntasan minimal. Setiap mata pelajaran nanti ada nilai minimalnya. Yang ketiga, yang ketiga, tidak terdapat nilai kurang dari KKM atau tidak tuntas. Kalau nilai kurang dari KKM berarti tidak tuntas. Itu minimal 3 mata pelajaran untuk kompetensi pengetahuan maupun keterampilan. Terus sekarang yang meliputi aspek non-akademik dari sikap. 1. Nilai kepribadian yang meliputi kebersihan, kerapian, kedisiplinan pada kelas yang dilalui minimal baik. Jadi nilai sikap itu harus minimal baik. Kalau nilai C itu masih perlu dipertimbangkan untuk kenaikannya, karena kurikulumnya atau pada ketentuan kenaikan kelasnya berbunyi minimal baik. Yang kedua, kehadiran di madrasah pada semester 1 dan semester 2 minimal 90% dari jumlah hari efektif, kecuali dikarenakan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter.
Yang ketiga, tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba. Yang keempat, tidak pernah terlibat tindak kriminal. Yang kelima, tidak pernah terlibat tindak asusila. Dan yang keenam, tidak melanggar etika atau sopan santun. Selain pada kegiatan proses pembelajaran yang secara akademik, ini untuk setiap harinya juga ada kegiatan atau berupa pembiasaan. Nah, dari pembiasaan ini kalian sudah dibiasakan, dilatih, atau pembiasaan ini lewat latihan. Yang pertama ada kegiatan rutin. Kegiatan rutin adalah kegiatan yang dilakukan secara reguler dan terus-menerus di madrasah. Apa saja itu? Berdoa sebelum memulai kegiatan, membaca Asmaul Husna, sholat duha berjamaah, belajar agama, nanti ada lewat madrasah diniyah, sholat duhur berjamaah, berdoa di akhir pelajaran, infak siswa, kebersihan kelas, dan upacara bendera. Oh iya, mohon maaf, pada struktur tadi lupa belum dijelaskan kalau MTSN 9 ada program madrasah diniyah. Nah, itu diawali sebelum kalian masuk proses pembelajaran di kelas, itu ada madrasah diniyah, yaitu ngaji, hafalan Quran, mungkin juga ada materi pemantapan toharoh, wudhu, sholat, dan lain sebagainya. Yang kedua, pembiasaan kegiatan spontan adalah kegiatan yang dilakukan tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan ruang. Contohnya, membiasakan mengucapkan salam dan bersalaman kepada guru, karyawan, dan sesama siswa. Yang kedua, membiasakan bersikap sopan dan santun, baik kepada guru maupun kepada teman-temannya. Tiga, membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, membiasakan antre. Biasanya kalau kalian untuk di kelas kadang ada guru, siapa yang sudah selesai silakan untuk nilai atau apapun, atau mungkin ke ruang guru atau sedang apapun, itu membiasakan untuk antre, tidak boleh mendahului. Yang kelima, membiasakan menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, membiasakan minta izin masuk atau keluar kelas ataupun ruangan kepada bapak dan ibu guru. Selanjutnya, membiasakan menolong atau membantu orang lain atau temannya. Membiasakan menyalurkan aspirasi melalui media yang ada di madrasah, seperti kotak curhat, mungkin bisa juga lewat BK. Selanjutnya, membiasakan konsultasi kepada guru pembimbing atau guru lain sesuai dengan kebutuhan, sehingga sesuai dengan guru yang diinginkan atau pengampu mata pelajarannya. Pembiasaan yang ketiga yaitu melalui kegiatan yang terprogram. Kegiatan yang terprogram, kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap, disesuaikan dengan kalender pendidikan atau jadwal yang telah ditetapkan. Contohnya di sini ada kegiatan kelas meeting, kegiatan memperingati hari-hari besar nasional, kegiatan studi kenal alam dan lingkungan, kegiatan kemah akhir tahun, dan Idul Adha, ataupun kegiatan rutin pembiasaan yang lain. Di madrasah kita juga ada kegiatan keteladanan. Ya, kegiatan keteladanan ini kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari yang harus dapat dijadikan contoh. Apa saja itu? Membiasakan berpakaian rapi, membiasakan datang tepat waktu, membiasakan berbahasa dengan baik, dan membiasakan untuk rajin membaca. Karena sekarang sudah mulai dengan madrasah literasi. Demikian anak-anak,
tentang materi kurikulum dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Karena walaupun dengan daring kita harus tetap semangat dan proses pembelajaran tetap terlaksana. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.